Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis yang cukup dikenal, hadis dari sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ada dalam kitab Sahih Muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seterusnya. Nah, penggalan dari kalimat inilah yang menjadi dasar terutama dalam pembahasan fikih, bahwa niat termasuk ke dalam salah satu rukun dari suatu amal. Dalam berwudu ada rukun niat, dalam sholat kita ada rukun berniat. Jamaah sekalian, niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat adalah bersengaja untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan bersamaan dengan dimulainya langkah yang paling awal dari pekerjaan tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian, seseorang yang dia berniat, dalam pembahasan pada kesempatan malam hari ini adalah kita membahas sedikit tentang niat yang menjadi bagian dari rukun sholat itu sendiri. Seseorang yang berniat mengerjakan sholat, maka niat tersebut harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam sholat. Ini dalam mazhab yang mayoritas kita kerjakan di Indonesia, mayoritas mazhab Syafi'i. Mulai dari seseorang melafazkan Allah sampai kalimat akhir akbar, nah itulah waktu niat. Itu. Makanya kalau di Indonesia itu atau di mazhab Syafi'i itu, orang berniat itu bisa jadi dia Allahu Akbarnya itu agak lebih lama. Allahu Akbar, karena memang diiringi dalam hatinya itu dia berniat. Sedangkan niat itu sendiri adalah dalam hati. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Sedangkan pelafazan niat itu untuk memperkuat niat kita yang kita niatkan dalam hati kita. Nah, maka kemudian untuk menguatkan niat itu kita lafalkan. Sedangkan bisa jadi dalam mazhab yang lain, seperti misalkan di Masjidil Haram, Allahu Akbarnya singkat karena memang niatnya tidak dalam mazhab Hambali misalnya, tidak pada saat takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbarnya singkat saja. Yang agak panjangnya itu yang mengiringi, ya, Bilal yang mengiringi Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi sebetulnya tetap sah ya, mengikuti mazhab Syafi'i maupun mazhab yang lain, misalkan mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang terpenting adalah jangan niat itu sesudah takbiratul ihram. Nah, itu yang salah. Jadi niat itu ya, bisa dalam mazhab Syafi'i adalah berbarengan dengan kita takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihramnya itu agak lebih lama. Ya Allah, sambil kita niatkan dalam hati kita, dan dalam mazhab Syafi'i itu juga dilafalkan untuk menguatkan niat dalam hati kita itu sampai kalimat terakhir akbar. Nah, itu tempatnya niat dalam mazhab Syafi'i. Jamaah sekalian, jadi niat ini adalah suatu yang sangat penting ya, dalam suatu amal, terutama dalam amalan-amalan yang dikerjakan oleh umat Islam. Seseorang yang dia hendak melaksanakan ibadah haji, maka dia niat ihram. Dia orang yang berwudu juga dia harus niat terlebih dahulu, yang berbarengan dengan amalan yang dikerjakannya itu. Dalam wudu niatnya itu ketika membasuh muka, jadi berbarengan. Tapi tidak selalu seperti itu. Dalam niat kita berpuasa contohnya adalah kita niatnya bisa pada malam hari gitu, tapi mengerjakannya besok hari. Jadi tidak selalu pada saat kita mengerjakan ya, karena mungkin bisa agak sulit ya, seseorang yang dia berniat berpuasa ya, kemudian terlewat ya, mungkin kena tidur dan sebagainya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Islam niat itu ditempatkan dalam hati. Sementara pelafalan niat, contohnya usolli fardhul isya'i dan sebagainya, hanya untuk membantu konsentrasi agar kita lebih fokus ya terhadap apa yang akan kita kerjakan. Tidak lari kemana-mana, tidak terpecah pikiran kita. Jadi kita fokus dengan kita melafalkan niat itu yang sesungguhnya itu yang dalam hati itu, tapi pelafalan yang kita ucapkan, kita lafalkan itu untuk menguatkan. Kemudian jamaah sekalian, khusus di dalam sholat, niat yang kita ucapkan itu harus mencakup ya, sedikitnya ada 4 hal. Yang pertama itu ya, niat sholat itu sendiri, yang dalam batin kita kuatkan dengan pelafalan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita sebutkan di situ sholat yang kita kerjakan, ini contoh sholat. Kemudian kefarduannya atau jenis sholat apa yang kita kerjakan, fardu atau sunnah. Dalam sholat fardu, sholat isya misalkan, maka kita sebutkan kefarduannya. Kemudian karena Allah Ta'ala, nah, biasanya kan di akhir ucapan niat itu, atau yang dalam hati kita ucapkan itu, kita sebutkan lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, niat adalah pekerjaan hati. Tidak ada yang bisa melihat atau mengetahui niatan seseorang selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun niat hanya di dalam hati, namun keberadaannya sangat menentukan terhadap nilai pekerjaan atau amal ibadah seseorang, baik yang bersifat badaniyah ataupun maliyah.
Oleh karenanya di dalam kaidah agama ada ungkapan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Jadi banyak sekali amalan yang berbentuk amalan dunia namun bisa berubah menjadi amalan akhirat karena baiknya niat. Jadi jemaah sekalian, di sini betapa pentingnya niat itu dalam status amalan kita. Bisa jadi amalan kita itu tidak bernilai pahala di sisi Allah karena disebabkan niat. Orang yang niat sholatnya, ada istilah sholat itu karena identik mirip-mirip dengan olahraga yoga misalkan, dia niatnya niat untuk berolahraga, bisa jadi tidak ada nilai pahala dalam sholatnya karena niatnya niat olahraga. Jadi niat sangat memegang peranan penting. Ataupun kita beramal, yang amalan itu mubah, tapi karena kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka bisa jadi yang mubah tadi itu, yang bisa jadi itu mubah tidak ya kita kerjakan atau kita tinggal pun tidak masalah, tapi karena kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka bisa jadi amalan yang mubah tadi menjadi amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah sekalian, biasanya kalau orang memang bersedekah, ya tentunya, tapi bisa juga orang bersedekah karena dia kepingin dinilai oleh orang lain, ya dalam istilah agamanya ria dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang memang bersedekah dia lillahi ta'ala, maka ini memiliki nilai yang berbeda. Orang yang dia bersedekah karena Allah Ta'ala, maka akan ada nilai pahala di situ. Tapi orang yang dia bersedekah ataupun amalan ibadah lainnya yang tidak karena Allah, maka tidak ada pahala dalam amalan yang dia kerjakan itu. Jamaah sekalian, jadi di sini pentingnya sekali lagi niat untuk satu amalan, terlebih lagi amalan yang sangat urgent penting dalam amalan atau ibadah umat Islam, yaitu contohnya adalah amalan sholat. Maka kita niatkan secara baik dan benar, niat sholat kita itu karena Allah Ta'ala. Ini sangat terkait dengan pembahasan sebelumnya. Dalam konsep ihsan misalnya, kita meyakinkan diri kita bahwa ibadah sholat kita adalah ibadah sholat yang seakan-akan kita melihat Allah. Fa'ilam takun yarahu fa'innahu yaraka, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Dan jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinkan bahwa Allah melihat engkau. Ini untuk menguatkan niat dalam sholat, contohnya amal apapun itu. Kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Seandainya amalan kita dilihat oleh Allah, maka bagaimana baiknya amalan yang kita kerjakan itu? Kita tidak ingin dipuji manusia, tapi kita ingin dipuji oleh Allah. Maka ibadah sholat kita, puasa kita adalah ibadah sholat ataupun ibadah puasa ataupun ibadah lainnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hanya kita dan Allah yang tahu. Manusia bisa jadi tidak tahu seseorang itu puasa atau tidak, hanya kita dan Allah. Maka disitulah betapa pentingnya sekali lagi kita kuatkan niat kita dalam satu amalan, ya betul-betul karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita kuatkan niat kita, maka nilai ibadah yang kita kerjakan itu akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah membawa kebaikan untuk kita yang melakukan, dengan sebab kuatnya niat yang kita
lakukan di awal satu amalan tersebut. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.